Prabu Harjuno Sosrobau. Seri 245. Romo Bargowo. Romo Bargowo termangu-mangu sendiri menyaksikan begitu banyak korban. Korban-korban yang sesungguhnya tidak bersalah, atau paling tidak tahu permasalahannya. Ada getaran kecil di hati nuraninya. Dek, dek, yang membuat Romo Bargowo menunduk, dan kemudian ia berbalik melangkah dengan cepat meninggalkan alun-alun. Para prajurit dan para nayaka praja tak ada yang mencegah kepergian Romo Bargowo, tetapi justru membuat hati mereka menjadi lega. Mereka berharap Romo Bargowo tak akan kembali lagi. Korban sudah terlalu banyak. Negeri Tanjung Jati yang kaya raya telah kehilangan rajanya, patenya, senopati agungnya, para senopati dan para kesatria, dan juga para prajurit. Mereka yang terluka pun begitu banyak. Negeri yang tidak begitu besar itu kini sangat berduka, berkabung seluruh negeri. Itu semua bisa terjadi karena oleh ulah rajanya sendiri yang menuruti nafsu, tetapi juga akibat dendam yang tak tertahankan oleh seorang Romo Bargowo. Hari telah mulai petang. Romo Bargowo melangkah guntai meninggalkan kota Raja Tanjung Jati. Ia berjalan dan terus berjalan meninggalkan kota raja. Malam semakin gelap, namun Romo Bargowo tak menghentikan langkahnya. Bahkan ketika hari menjelang pagi, ia masih terus melangkah dan melangkah. Ia ingin segera keluar dari negeri Tanjung Jati. Ia tak ingin mendengar tentang korban-korban yang berjatuhan. Ia tak ingin pula mendengar tentang penderitaan para janda dan anak-anaknya dan seluruh keluarganya, karena sang suami tercita tewas oleh tangannya. Romo Bargowo juga membayangkan yang terjadi di negeri Kanyakawa. Korbannya tak kalah banyak dengan yang terjadi di Tanjung Jati. Dendam yang telah terlampiaskan ternyata tidak membuat hatinya lega dan puas, namun kegelisahan justru mendera hatinya. Ketika hari menjelang terang, Romo Bargowo tiba di sebuah sungai yang tidak terlalu besar, namun airnya jernih di tepi sebuah hutan yang sepi. Beberapa saat ia duduk termangu-mangu, membayangkan kembali lelakon yang baru saja terjadi. Lelakon itu, lakonnya adalah ia sendiri. Namun korbannya, termasuk mereka yang ditinggalkan, bisa mencapai ribuan orang. Ia menggeram untuk dirinya sendiri. Romo Bargowo, apakah sudah puas hatimu? Bertanya batinnya kepada dirinya sendiri. Apa yang aku peroleh dari perbuatan biadabku ini? Pertanyaan yang mengetuk hatinya. Ia pun kemudian merebahkan diri, terlentang di atas rerumputan. Ditatapnya langit yang jernih dan luas. Melihat bentangan langit yang luas tanpa batas itu, membuat dirinya seakan terlalu kecil di muka bumi ini. Lamunan Romo Bargowo melayang kemana-mana. Kadang muncul wajah bapaknya, ibunya, kakak-kakaknya, pertapaan Dewosono yang asri dan damai. Namun yang membuat gelisah adalah para korban atas perbuatannya.
Romo Bargowo mendesah keras, seakan ingin melepaskan beban batinnya yang menghimpitnya. Setelah berkali-kali menarik nafas panjang dan kemudian melepaskannya, akhirnya Romo Bargowo tertidur di tepi kali itu. Ia memang telah beberapa hari kurang tidur, dan tenaganya pun diperas dalam perjalanan maupun pertarungan. Beberapa lama Romo Bargowo tertidur di rerumputan itu. Ia geragapan bangkit ketika ada beberapa kepiting menyusup di sela-sela kakinya. Yuyu sialan, gerutu Romo Bargowo. Matahari ternyata telah merayap naik sepenggalah. Sudah cukup waktu untuk beristirahat. Ia kemudian bersiap untuk berbersih diri. Air yang sangat jernih memungkinkan untuk berkaca wajahnya. Romo Bargowo tertegun melihat wajahnya sendiri yang kusam, sekusam pikirannya. Kulitnya yang legam, selegam hatinya. Setelah berbersih diri, badan terasa bugar, pikiran pun menjadi segar. Ia masih duduk termangu-mangu di tepi kali itu. Pikiran yang segar membuat nalar pun terbuka lebar. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia perbuat selama ini jauh dari rasa kemanusiaan yang beradab bagi kehidupan sesama, bahkan sangat bertentangan, bersambung. Mungkin kita pernah mendengar bisikan hati nurani yang lembut. Bisa jadi itu adalah suara kebenaran yang sejati.